Alhamdulillahi wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya seperti binatang itu adalah terletak pada akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Dia terletak pada akal yang membedakan, saya ulang, manusia dengan makhluk Allah lainnya. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya atau berbuat yang manusia bisa dimuliakan, tinggi bagaikan kedudukan malaikat apabila akalnya digunakan dengan baik, tapi bisa jatuh bahkan lebih rendah dari binatang apabila akalnya tidak dipergunakan dengan baik. Akal ini tercermin daripada akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluqun. Artinya secara harfiah bisa perangai, tabiat, atau adat atau kebiasaan. Dan kemudian ada juga yang mengembalikan kata dasar akhlak ini berasal dari bahasa Arab juga, yaitu khalqun, artinya kejadian, buatan, atau ciptaan. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin mendefinisikan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya bahwa akhlak itu tanpa berpikir panjang, oleh karena sudah menjadi kebiasaan atau tabiat atau jauh orang Inggris insting, maka terjadilah atau nampaklah perbuatan tersebut. Dan memang yang namanya akhlak ini atau tabiat ini susah dirubah. Akan tetapi apabila ada kemauan, maka tidak menutup kemungkinan bisa dirubah. Misalnya tabiat ketujuh memandir orang, ketujuh menyambati orang, tak kumpul nang baik 5 menit 10 menit, sisanya menyambati orang aja lagi. Kenapa? Sudah kebiasaan tabiatnya. Ketujuh menyambati orang, ketujuh mencari-cari kesalahan orang gitu. Makanya mengembalikan itu ilmu akal, ilmu dipelajari akal, mencerna baik ada apa ini. Contoh misalnya kepiting nih. Jadi kepiting ini bisa capit. Nah, kepiting ini bisa tabiat ketujuh. Capit itu apa? Mencapit tuh bang, mengapit. Jadi ini kisah inilah di sungai kepiting ini hendak menyeberang. Jadi ada kura-kura. Jadi dia kepiting kura-kura, tolong pang aku hendak menyeberang sungai, umpat di atas awak ikam nih. Dia kura-kura kada, sebab aku tahu tabiat ikam tangan gatal capit ikam nah, karena ikam capit aku tenggelam kita setengah kado pang dia kepiting nang kaya kada berpikir aku nang kaya aku ini kada berpikir dia kepiting kada mungkin aku berpikir misalnya aku capit bisa tenggelam kita, jadi kada pang pikirakan oleh kura-kura bujur dia pang lah dia kalau ada mungkin ya anak menyakiti diri kepiting. Ayo berbuat ke punggung kok dia kura-kura berbuat kepiting di kas punggung kura-kura terus menyeberang kura-kuranya sampai di tengah sungai, gatal mulai tangan dapat capit kepiting hendak bana mengapit ke kepala kura-kura. Yang ada tabiat sudah, jadi semakin sampai ke tengah makinnya gatalnya berjalan nih tangan kepiting dan
cap di kapet ulah kepiting kepala kura-kuranya apa bangkak mengalir kesakitan, akhirnya apa kura-kura tenggelam, kepiting tenggelam juga mati berdua. Jadi bah mati ini lalu dihidupakan. Jadi dia kura-kurahan ya lah kepiting sudah serta biak besi capit tuh ketujuh anak mengapit iya juai. Nah sudah dia ikam bahwa apabila kucek ikam tuh menggapit takut di tengah sungai mati kita berdua. Ada kau aja kepiting ya lah. Aku nih sudah tahu tangan kapit kada kok kapit aja jadi biar mati sudah kita berdua. Yang penting kebiasaan tabiat kok terlaksanakan mati berdua. Nah jadi artinya pengaruh tabiat nih nafsu anak udah mengapit kepala kura-kura padahal resikonya apa am dikapit kura-kura tenggelam seorang umpat menyeberang di atas punggung kura-kura dikapit tenggelam kura-kura seorang mati juga. Nah, itu bang kadang-kadang menurutan hawa nafsu walaupun celaka biar celaka yang penting apa jadi puas mencapit bang tabiat tadi. Jadi akhlak ini ada terbagi dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Akhlakul karimah, makanya akhlak yang baik ini mari kita rancak mendengar guru-guru kita ya ulama-ulama kita. Biar aja orang tuh kurang ilmu tapi akhlak baik, maka baiknya akhlak ini akan menutup kurangnya ilmu kita. Kayak itu juga begaul lawan orang nang jahil tapi akhlaknya baik ketimbang orang alim cuma kada berakhlak. Mananya coba pilih orang nih jahil akhlaknya baik, orang alim cuma kada berakhlak. Hakun mana begaul nang jahil ya lah. Artinya jahil ya kada tahu cuma akhlaknya baik nyaman dilihat. Orang alim kada berakhlak lalu lalang bilang liwas kada bano kada apa juga. Jadi hakun nang jahil tapi akhlak baik. Di antara contoh daripada akhlakul karimah atau akhlak terpuji yaitu jujur dan benar dalam bertindak serta berjanji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Jadi apabila berjanji dipenuhi. Memang lidah ini kena bertulang ya kah? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Munafik tuh ngarannya. Ciri munafik apa? Ciri orang munafik apabila berkata, apabila berpandir berdusta, apabila berjanji ingkar. Betul, apalagi apabila diberi amanah khianat. Cirinya tuh orang munafik. Jadi hendak munafik gawi yang 3 tuh munafik tuh berikit. Kemudian yang kedua di antara akhlak terpuji yaitu bersifat sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang artinya dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya sabar di sini apabila kita kadang melihat kebaikan pada sesuatu hal lalu bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita kadang melihat sesuatu hal kebaikan, tapi amun tingkatan ulama, tingkatan aulia itu melihat semuanya minallah terus, gawian Allah, baik atau buruk itu adalah dari Allah. Jadi kan ada lagi istilah sabar, kan ada lagi balakah, musibahkah, buat aulia, buat ulama itu melihatnya barian Allah. Jadi kada sabar lagi menghadapi bala musibah, kada lagi.
Kalau bebannya tetap syukur barian Allah. Yang barian Allah tuh alhamdulillah terus gitu. Karena ada hikmah di balik semuanya itu yang kita ada tahu. Baik tuh pasti amin dari Allah itu. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Nabi itu mewariskan ilmu kepada para ulama. Jika ada ilmu aja termasuk juga yang dialami Nabi, dialami Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi, ya kan, dicemooh. Jika ada ilmu aja warisan Nabi ke ulama tuh termasuk kada nyamannya ilmunya alhamdulillah, kada nyamannya pun mau kada mau kada ulama kada waris disambati orang, dihina, dicaci, dimaki, dicemooh, bahkan ada yang menyerang ke ulama. Kemudian yang ketiga di antara akhlak yang baik terpuji itu yaitu mengeluarkan infak, menguasai kemarahan dan memaafkan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qaziminal ghaiza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya itulah orang yang hendak sakratul maut, tuh nah memohon, minta kepada Allah menunda sakratul maut, menunda meninggal, menunda matinya. Gasan apa? Gasan bersedekah, gasan berinfak, gasan berwakaf. Karena itu yang yang apa? Yang lebih istilah, kalau bukannya ya Allah tunda kematianku, tunda sakratul mautku, tunda ajalku, aku hendak puasa kada atau aku hendak sholat kada, tapi hendak bersedekah, berinfak. Kenapa disampaikan kayak itu? Ini supaya buliknya kita tuh nah yang beratnya kan di harta. Makanya Rasulullah, sahabat-sahabat dulu banyak yang meminta wafat dalam keadaan miskin. Kenapa? Yang paling berat di harta. Pertanyaannya dari mana mendapat, kemana menggunakannya. Jadi amun sebelum wafat, sebelum meninggal harta itu ada lagi, ya artinya habisakan dibariakan artinya harta itu dibawa mati. Itu tuh. Makanya orang hendak menunda itu di situ jadi berpikirnya. Ada kita kada ya kalau di umur bertuha hendak menumpuk aja harta. Padahal jadi musuh, mungkin bisa menggunakannya dan mendapatkannya. Harta itu kada jelas ya kalau nang haram pokok, nang subhat angkut, menggunakannya pulang kada di jalan nang diridai Allah, di musuh akhirnya harta itu. Kemudian yang keempat di antara akhlak terpuji itu zikrullah, mengingat Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku serta jangan kamu mengingkari nikmatku. Yang disuruh banyak-banyak bersyukur, disuruh banyak-banyak mengingat Allah. Hati kada tenang disuruh banyak mengingat Allah. Orang hati rancak galau kada tenang tuh pasti ingat, tapi ingat lalu Allah, yakin ya kan. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi amun hendak menenangkan hati tentram itu banyak-banyak zikrullah, mengingat kepada Allah. Kemudian yang kelima di antara
sifat terpuji atau akhlakul karimah ini yaitu tawakal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya kemudian jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Artinya berpegang kepada Allah. Tapi syariatnya gawe dulu hanya tawakal kepada Allah. Jangan tawakal dahulu, syariatnya digawe. Sepeda motor ya kalau datang kunci dibiarkan aja, rumah dibiarkan bebukan. Kenapa rumah bebukan? Atau kunci sepeda motor bandakan, aku tawakal kepada Allah. Ada pintar karena ya kalau sahabat Rasulullah ya apa deh datang ya kalau onta dilepas saja Rasulullah apa tuh apa onta diikat, aku bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bertawakal itu ikat dulu ontanya. Ya kalau ikat dulu ontanya, hanya serahkan bertawakal kepada Allah. Syariat dulu digawe nah kayak pang nah bunyi apa bunyi menggas ya, pada kawain kan sudah kayak udah dapat hidayah aja ya Allah. Kemudian yang keenam, sifat atau akhlak terpuji ini itu tawadu, rendah hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan Allah juga di dalam hadis qudsi ada juga kalau berfirman mengenai sifatnya sombong nih. Apa aja Allah? Kesombongan adalah selendangku, keangkuhan adalah jubahku. Maka barang siapa yang hendak berabot lawan aku akan kulemparkan ke api neraka. Jadi artinya bahwa sifat sombong, sifat angkuh itu hanya milik Allah. Namun kita ada memiliki sifat bersombong atau angkuh lawan orang, berarti kita berabot sifat lawan Allah. Amun sudah wani berabot sifat lawan Allah, tempatnya neraka, dilempar Allah ke neraka. Jadi kayak apa caranya supaya kita nih kawat tawadu, rendah hati apabila berdapat menggas belang kawan sudah maklum aja nih pang mengeran kondisi. Dia rendah hati kayak apa caranya apabila berdapat lawan orang nang tatuha dari kita, lalu di hati kita yakin akan orang tuh natuha pada aku, inya umurnya terpanjang, hidup terlawas pada aku, berarti amal ibadah itu jauh lebih banyak dari aku. Makanya kita kawat tawadu, merendah hati lawan nang tuha. Apabila bertamu lawan orang nang anom dari kita, pandanglah nah itu anom, karena anom ini hidup terlawas aku ini hidup lawas banyak pula dosa, inya anom dosanya tapi banyak dari aku. Maka kita lawan tawadu, mau rendah hati lawan nang anom. Melihat orang nang maksiat ya kah, itu bola maksiat karena ada tahu bang jahil ya. Kalau aku nih tahu cuma kok tetap bola maksiat, jadi lebih baik inya dari aku ini mau supaya mau hati ini menundukkan hati, rendah hati, tawadu. Kemudian yang ke berapa tadi, yang ke-6 sudah, yang ke-7, berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib sahabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah itu makanya berpaham-paham bertetangga, ya kah? Orang dalam jam istirahat jangan mengupal, ya kah? Ngom jam istirahat orang kada beriman ya Rasulullah apabila mengganggu tetangga nih, kebadan kita mengganggu tetangga kada beriman ya Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah dapat hidayah, jangan sampai kita ya Allah. Kemudian apalagi teman sejawat, ibnu sabil itu musafir, dan orang dan sahayamu, artinya orang-orang yang di bawah naungan kita, artinya misalnya apa, karyawan kita, pembantu kita disuruh berbuat baik, orang-orang dalam kekuasaan kita. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah kemudian yang ke-8 di antara sifat terpuji atau akhlakul karimah yaitu tolong menolong, ta'awun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksanya. Ditakutan non Allah kita nih, siksa Allah tuh begitu berat, makanya jangan banyak tertawa jadi nang digawi dosa maksiat himung ajab Allah tuh berat. Janganlah innama yakhshallahu min ibadihil ulama, nang paling takutan dah dan Allah tuh ulama. Kenapa bukan ulama takutan ajab Allah tuh maha berat, betih takutan bukan ulama. Jadi tolong menolong berbuat kebaikan, cari kawan tuh yang baik-baik, ya kah? Sama rumah tuh, ya kah? Apa? Ajar wadar itu kah? Lihati lingkungannya di belah rumah. Jangan sampai lingkungan kita nama ulah kata yang lihat sudah ya kah? Kita umpat-umpat. Kamu setelah lanjut sudah aja jangan mengeluar lagi gini, banyak di rumah aja, menjaga apa, menjaga kalau tetangga kita rusak gara-gara kita, iya Pak, gara-gara kita nih begaul lalu tetangga rusak. Jadi lebih baik kita di rumah aja sudah, bisa terlanjur tetangga lingkungannya ada mendukung kepada yang mengingat kepada Allah. Sawal Zulqaidah ialah cari kawal dan berfaedah. Jangan sawal muharam, mencari kawal dan membawa kena haram-haram. Kada usah gitu ya, tatak batang aja. Jadi artinya among kada dapat juga kawal ya kala nang kawal membawa berfaedah, nang mengingat kepada Allah, ya kah? Ke majlis di rumah juga sudah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak membaca sholawat. Kemudian terakhir di antara akhlak terpuji atau sifat yang terpuji ini yaitu amanah, dapat dipercaya dan adil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'un basira. Jumat rancak jalan hati pembahasan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, disuruh ya Allah berbuat adil, berbuat baik.
Jadi artinya bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di